Keutamaan ilmu. Oh, Part 2. Diambil dari kitab Durotun Nasihin. Hukia, Ana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ila babi masjidi farwa syaitona nginda babihi, fakola Sallallahu Alaihi Wasallam, ya iblisu matas nangu, huna. Fakola syaitunu, uridu an adkhulal masjida wa ufsida sholata hazal musyoli, walakin ahufu min hazar rujulin aim, kola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya iblisu, lima lem tahof minal musyoli wa huwa fil ngibadati wal munajati manarobihi wa tahufu minan aimi, wa huwa fil goflati. Kola syaitunu, al musyoli jahilun wa ifsadu asyalu, walakin anaima ngalimun iza agawaitul musyoliya wa afsatu sholatau ahufu min yakdotihi wa islahihi ngajalan, fakola ngalehi sholatu wa salamu naumul ngalimu khairun min ngibadatil jahili. Hikayat atau cerita, suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid. Tiba-tiba beliau melihat setan sedang menggonggong di sisi pintu masjid. Nabi Muhammad lalu bertanya, "Hai iblis, kamu di sini untuk apa?" Lalu iblis menjawab, "Saya ini mau masuk masjid dan akan merusak sholatnya orang yang sedang sholat. Tapi saya lihat di dalam masjid itu, ada orang laki-laki yang sedang tidur." Lalu Nabi Muhammad bertanya lagi, "Hai iblis, apa kamu tidak takut dengan orang yang sedang sholat? Dan orang sholat itu adalah orang yang sedang ibadah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kok malah takut dengan orang yang sedang tidur? Dan orang yang sedang tidur itu adalah orang yang sedang lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu iblis menjawab, "Sebab orang yang sedang sholat itu orang bodoh. Merusak atau menggoda orang bodoh itu lebih mudah. Akan tetapi, orang yang sedang tidur itu adalah orang yang alim." 1. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa orang yang ingin hafal ilmu, maka harus tetapkan 5 perkara. Yang pertama, membiasakan sholat malam walaupun hanya 2 rakaat, yaitu sholat sunat tahajud. Yang kedua, membiasakan berwudu setiap saat. Yang ketiga, takwa lahir dan batinnya. Yang keempat, makan niscaya hanya untuk kekuatan beribadah saja, tidak karena menuruti syahwat. Yang kelima, membiasakan siwakan. 2. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, baiknya dunia dan akhirat itu dengan ilmu, mulianya dunia akhirat itu juga dengan ilmu. Satu orang yang ngalim, yang utama, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih besar daripada 1000 orang yang mati syahid. Yaitu orang alim yang dimaksud adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya atau melakoni ilmunya. 3. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan sebuah kota di bawah Arasy, pintunya kota itu ada tulisannya, siapa orang yang berziarah kepada para ulama, maka sama saja berziarah dengan makamnya para anbiya. Maka dari itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, duduk 1 jam bersama dengan orang yang alim, itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada beribadah sunnah 1000 tahun. 1. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa orang yang ingin hafal ilmu, maka harus tetapkan 5 perkara. Yang pertama, membiasakan sholat malam walaupun hanya 2 rakaat, yaitu sholat sunat tahajud. Yang kedua, membiasakan berwudu setiap saat. Yang ketiga, takwa lahir dan batinnya. Yang keempat, makan niscaya hanya untuk kekuatan beribadah saja, tidak karena menuruti syahwat. Yang kelima, membiasakan siwakan. 2. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, baiknya dunia dan akhirat itu dengan ilmu, mulianya dunia akhirat itu juga dengan ilmu. Satu orang yang ngalim, yang utama, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih besar daripada 1000 orang yang mati syahid. Yaitu orang alim yang dimaksud adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya atau melakoni ilmunya. 3. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan sebuah kota di bawah Arasy, pintunya kota itu ada tulisannya, siapa orang yang berziarah kepada para ulama, maka sama saja berziarah dengan makamnya para anbiya. Maka dari itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, duduk 1 jam bersama dengan orang yang alim, itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada beribadah sunnah 1000 tahun.